memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia. Yang terhormat Kepala SDN 1 Adidharma, Ibu Elis Kusumaningsih, SPDI, Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Adidharma, saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, semuanya berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini adalah program dari calon guru penggerak angkatan 9 yang akan dipresentasikan oleh Ibu Ayu Ratnasari, SPD. Kita akan menyaksikan dan akan mengikuti kegiatan sosialisasi tentang budaya positif yang tentunya kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat pada kegiatan hari ini. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Adidharma kepada Ibu Elis Kusumaningsih, SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami banggakan Ayu Ratnasari sebagai calon guru penggerak serta rekan-rekan guru yang pada saat ini kita selalu mensupport segala kegiatan rekan kita untuk kegiatan dalam pendidikan guru penggerak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk menyimak yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu yang berkaitan dengan diseminasi budaya positif di SDN Negeri 1 Adidharma, yang mana akan membawa manfaat buat kita untuk kemajuan SDN 1 Adidharma. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya selalu mendapatnya syafaatnya sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah sangat berbangga, sangat mensupport segala kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Ayu, dan pada saat ini beliau akan menyampaikan diseminasi budaya positif seperti apa. Kita simak yang nantinya setelah mendapatkan penjelasan tentunya akan memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita dalam melaksanakan tugas akan lebih baik lagi. Pada kesempatan ini mudah-mudahan acara berjalan lancar dan
akan bermanfaat untuk kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, mudah-mudahan selalu sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan seluruh aktivitas dengan penuh kelancaran dan kesuksesan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elis Kusumaningsih SPD, yang sudah memberikan support dan semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan hari ini kita bersemangat untuk menerima ilmu dari Ibu Ayu Ratnasari SPD. Baik, pada Ibu Ayu SPD, kami persilakan untuk mempresentasikan budaya positif kepada Ibu Ayu Ratnasari SPD. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Hani selaku moderator dan Ibu Elis Kusumaningsih selaku Kepala SD Negeri 1 Adi Dharma. Bapak Ibu masih semangat? Alhamdulillah, hari ini kita luar biasa, semangatnya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Jadi kita tidak hanya menyemangati ke siswa-siswi kita juga ya Bapak Ibu, tapi kitanya juga harus semangat. Jadi kalau ingat semangat, ingat tepuk semangat. Masih ingat Bapak Ibu tepuk semangat yang seperti jargon kita ke siswa-siswi kita. Saya ingin Bapak Ibu memberikan tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 1 Adi Dharma, Ibu Elis Kusumaningsih. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru Hebat SD Negeri 1 Adi Dharma. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul, kita bisa membersamai dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini adalah aksi nyata dari saya, calon guru penggerak angkatan 9, yaitu pada modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat, karena supportnya lah saya bisa berdiri di sini. Alhamdulillah saya sudah 2 bulan mengikuti acara pendidikan ini. Ya Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui, tapi saya ingin berbagi praktik baik. Saya ingin berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Apa yang saya dapatkan di pendidikan ini, saya ingin menebarkan kebaikan. Saya ingin berbagi praktik baik, menerapkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta, yaitu SD Negeri 1 Adi Dharma. Baik Bapak Ibu, inilah aksi nyata dari modul saya, yaitu modul 1.4 budaya positif, berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai konsep-konsep inti budaya positif. Ya, kita kenalan dengan tim kami, yaitu fasilitator saya yaitu Ibu Imas Kurniawati SPD. Beliau adalah dari Nagrek Bandung. Selama 7 bulan ke depan akan mendampingi saya insya Allah sampai bulan April. Kemudian pengajar praktiknya Pak Adriansa SPD. Beliau dari SMA Negeri 1 Sumber. Bapak Ibu sudah 2 kali bertemu dengan beliau ketika pendampingan individu 1 dan pendampingan individu 2. Dan saya sendiri Ayu Ratnasari sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Ini profil saya, pastinya Bapak Ibu sudah tahu. Seperti Bapak Ibu ketahui, tujuan pendidikan kita menurut KHD yaitu Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik yaitu bertugas menuntun. Kita ini sebagai among, dalam artian kita bisa menuntun siswa dari karakter yang kurang baik menjadi baik, dan kita juga mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam artian kodrat alam, kita mengajar tidak bisa untuk siswa yang di daerah pantai, tidak bisa kita mengajar menyamakan dengan siswa yang tinggal di daerah pegunungan. Begitu juga siswa yang tinggal di daerah pegunungan tidak bisa kita samakan mengajarnya, cara belajarnya dengan siswa yang tinggal di daerah pantai. Kemudian, sesuai kodrat zaman, kita tidak bisa mengajarkan siswa kita seperti kita dulu. Zaman kita dulu tidak bisa disamakan dengan kita zaman kita sekarang. Karena kita sudah di era 4.0, yaitu era digital. Kita mengajar pada generasi milenial atau generasi Z. Ya, kita tidak bisa pembelajaran yang itu saja, mungkin karena kita di zaman digital, teknologi, informatika, kita bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan zamannya. Makanya berdasarkan kata hadis, sesuai kodrat zaman dan sesuai kodrat alam. Dan guru itu sebagai among atau menuntun siswa. Nah, ini pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apakah pemberian hukuman bisa mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak hebat di sini, bisa tidak mendisiplinkan siswa itu dengan hukuman? Bisa tidak? Bisa ya, tapi tergantungan hukuman apa dulu. Ya. Kemudian pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Bisa tidak? Bisa ya, tapi kita tidak bisa terus-terusan memberikan hadiah atau reward kepada siswa, karena nanti siswa kita melakukan sesuatu demi hadiah, melakukan sesuatu demi imbalan, jadi mereka itu akan ketergantungan kepada kita. Kemudian guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah, betul? Ya, sangat setuju ini ya, guru akan memberikan solusi. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, bisa. Ya, tapi kita juga harus membatasi teman seperti apa dulu. Karena kalau guru sebagai teman, terkadang guru itu hanya mau dekat sama guru yang memposisikannya sebagai teman. Tapi ke guru yang lain itu biasanya tidak mau ketika diperintah. Ya Bapak Ibu, rancangan tindakan aksi nyata latar belakangnya itu murid tidak menyukai peraturan. Karena selama ini jika mereka melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Ya, karena rata-rata seperti siswa kita itu sangat menghindari hukuman. Karena kalau melanggar pasti dihukum. Contohnya ketika tidak membawa tempat makan atau tempat minum, kita bisa menghukumnya. Makanya siswa itu sangat menghindari hukuman. Tujuan dari aksi nyata ini menciptakan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat, menumbuhkan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ya Bapak Ibu, inilah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Ya, budaya positif tentunya disiplin dimulai dari diri, yaitu dengan sangat sederhana mulai dari diri, yaitu disiplin pribadi
dan kemudian kita bisa sebarkan, kita bisa praktikkan ke yang lainnya, karena disiplin mulai dari diri dan dimulai juga dari pembiasaan yang sederhana. Ini kita akan membahas hari ini yaitu konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu sangat penting untuk guru, yaitu segitiga restitusi. Nah, kegiatan sekarang yaitu kegiatan kepalang tangan. Ada A, si A, dan ada si B. Sobleklah kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkanlah di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Teman B mencoba sekuat tenaga untuk meminta memberikan benda tersebut. Bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja membuka kepalang tangan. Apa yang terjadi? Ya, sekarang bisa kita praktekkan. Coba Pak Kardi bisa maju bantu ke depan. A-nya itu Abi, B-nya bisa EH. Aduh. Ya. Luar biasa, ini soulmate yang luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Ya, Abi sebagai di posisi A yaitu menggenggam. Maju bis, ini genggam. Dan Bunda itu posisi B. Terserah Bunda mau merayu, mau menyogok atau mau terserah. Abi akan mempertahankan dengan mengepal atau membuka. Coba. Sepertinya ini akan terjadi duel. Ya, bisa dirayu, bisa menyuap. Ya, berarti. Nah, Abi memilih menutup atau membuka? Menutup. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya, jadi itu juga menentukan membuka atau menutup dalam artian praktik baik tadi. Posisi kontrol artinya ada dalam diri kita. Mau itu membuka, mau itu menutup, posisi kontrolnya ada dalam diri kita. Ya, itu sudah berarti Abi pegang komitmen. Abi mau tetap menutup, tidak membuka kepalang tangannya. Berarti itu posisi kontrolnya Abi sudah bagus. Dia mempertahankan. Karena posisi kontrolnya itu ada pada diri Abi sendiri. Ya, ini perubahan paradigma teori kontrol berdasarkan Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, pastinya Bapak Ibu guru hebat, guru yaitu mengontrol murid. Di mana kita mengontrol murid ketika siswa itu tidak mau melakukan sesuatu. Kita bisa mengontrol murid, mengatur murid untuk melakukan sesuatu. Kadang juga kita kan tidak mau, ada salah satu atau bahkan banyak siswa yang disuruh itu tidak mau, tapi kita bisa memaksanya karena posisi kita sebagai kontrol untuk murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan di sini dalam artian guru bisa membujuk, guru bisa mempengaruhi siswa untuk berbuat sesuatu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, di sini adalah instruksi yang gagal. Karena sebagai guru kita tidak bisa membuat orang merasa bersalah. Di sini akan jatuh mental anak. Dia akan selalu merasa bersalah, merasa down, dan merasa putus asa. Ini posisi kontrol yang gagal. Dan ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk membaca.
ini yang terbaik, kita bisa memiliki hak untuk mengendalikan siswa, bisa berbagi praktik baik kepada siswa, bisa berkolaborasi kepada siswa. Bagaimana paradigma stimulus respon dan teori kontrol? Pertama yaitu stimulus respon dan teori kontrolnya. Jikalau stimulus responnya realitas atau kita sama, berarti teori kontrolnya kita berbeda. Kemudian kalau stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengendalikannya dengan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda bisa mengontrol orang lain. Dan stimulus respon pemaksaan ada pada bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Ini hanya sekadar contoh ya Bapak Ibu. Ya, disiplin positif ini berasal kata dari disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi kita menerapkan disiplin itu sangat menghindari dengan imbalan atau reward. Karena dengan reward terus-terusan juga itu kita tidak baik. Membuat siswa itu akan ketergantungan ketika melakukan sesuatu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang baik. Kita masih jauh perjalanan ya Pak. Masih ada 42 slide. Masih 2 jam ke depan. Ya, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya hanya mencontohkan satu, yaitu tentu karena sesuai dengan kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan universalnya saya hanya membahas satu, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal lagu profil pelajar Pancasila? Hafal tidak? Pelajar Pancasila, ya seperti itu. Ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Ya, tentunya Bapak Ibu yang pertama itu beriman dan bertakwa. Di sini dalamnya ada hubungannya dengan budi pekerti, ada hubungannya juga akhlak mulia. Karena akhlak yaitu pondasi kita untuk membentuk karakter siswa. Kalau pondasinya sudah baik, kalau pondasinya sudah kuat, apa yang kita terapkan seperti budaya positif, disiplin positif pasti akan nyampe ke anaknya juga dengan baik. Kita di sini menciptakan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa untuk siswa. Kemudian berkebinekaan global, erat hubungannya dengan keanekaragaman, kebudayaan yang ada di kita. Kita tidak bisa mengajarkan siswa hanya satu budaya, tapi karena Indonesia berkeanekaragaman, berkebinekaan, disinilah letaknya berkebinekaan global. Mandiri, siswa diupayakan bisa mandiri, tidak berketergantungan, karena mandiri
bisa menciptakan dia bisa disiplin. Disiplin tidak ketergantungan sama gurunya, tidak ketergantungan sama temannya. Kemudian bergotong royong, asas bergotong royong, tentunya ini asas kebersamaan. Anak-anak bisa saling bergotong royong, kebersamaan, nilai kemanusiaannya ini di sini sangat tinggi. Kemudian bernalar kritis. Ya, tentunya Bapak Ibu ya rasakan anak-anak sekarang ini sangat kritis. Tapi kita di sini luruskan bernalar kritis yang baik, bukan kritikan yang istilahnya menjatuhkan. Di sini bernalar kritis itu kritikan yang membangun ke siswa, ataupun siswa bernalar kritis ketika penerapan pembelajaran di kelas. Kemudian yang terakhir kreatif, inovatif. Kreatif tidak hanya saja kepada siswanya, tapi juga kepada gurunya. Siswa bisa merancang kegiatan-kegiatan yang kreatif, inovatif bersama gurunya, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ya, ini selanjutnya yaitu membahas motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak siswa kita itu sangat menghindari hukuman. Saya takut dihukum sama Pak Hadi, jadi saya membuang sampah di pagi hari. Saya takut dihukum sama Bu Ayu, jadi saya menyiram tanaman. Ya, banyak siswa itu seperti itu. Jadi belum sadar dari dirinya, maunya disuruh dulu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang pertama itu ketidaknyamanan hukuman itu yang paling rendah. Setingkat lebih atas itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terbaik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang solusi terbaik, motivasi yang paling bijak. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentunya tiga ini berbeda. Kalau hukuman itu biasanya ancaman, bisa berupa fisik, ya, bisa juga berupa kata-kata. Ya, hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan. Biasanya anak yang dihukum itu cenderung mempunyai dendam. Anak-anak yang dihukum biasanya membekas sampai beliau dewasa. Makanya di sini sangat menghindari hukuman. Ini identitas gagal. Ya, karena kita sebaiknya pada kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada hukuman, tapi ke siswa itu konsekuensi. Kita kasih misalnya anak, kamu mencoret meja di kelas. Kita tidak bisa saya hukum mengangkat meja keluar, tapi kita beri konsekuensi karena kamu mencoret meja, jadi konsekuensinya kamu membersihkan meja tersebut. Jadi beda ya Pak, hukuman sama konsekuensi. Kemudian restitusi. Ya, ini restitusi merupakan pilihan. Ini yang terbaik biasanya kolaborasi antara siswa dan guru. Di sini ada dialog, di sini ada diskusi untuk memperbaiki perilaku siswa. Ini hanya sekedar contoh. Ya, selanjutnya, ya ini berdasarkan tabel tadi adalah hubungan antar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga ini bisa dibedakan. Kalau hukuman itu tidak terencana, kemudian bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar.
Kalau konsekuensi bersikap terencana sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi oleh pihak guru, dan terakhir yaitu restitusi, proses menciptakan bagi murid memperbaiki kesalahannya mereka sehingga dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, kita sangat menghindari hukuman. Untuk sekarang kita bisa berbagi praktik baik, yaitu kepada siswa dengan konsekuensi atau restitusi. Nanti restitusi ada contohnya, ada contoh video restitusi. Ya, kita bisa membedakan ini konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Oke, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang pertama tadi hukuman, betul. Kemudian juga hukuman, kemudian konsekuensi, hukuman, dan maaf, yang terakhir itu hukuman, ya. Yang atasnya itu ya hukuman. Ya, jadi Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Beda kalau belajar olahraga kan. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, beda peraturan dan keyakinan. Ini sangat menarik Bapak Ibu, karena harusnya membuat keyakinan kelas itu di awal pembelajaran dan kita berkolaborasi langsung dengan kelas guru warga kelas. Ya, pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai roda 2? Peraturannya menggunakan helm, tapi keyakinannya yaitu demi apa? Demi keselamatan, itu keyakinannya. Kemudian peraturannya 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Berarti keyakinannya apa? Untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita harus datang tepat waktu ketika mengikuti pelatihan? Ya, itu apa keyakinannya? Supaya tidak tertinggal. Bisa, atau di depannya disiplin waktu, ya. Ya, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa bersifat universal atau umum. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi kita buat peraturan. Kalau peraturan itu kalimatnya negatif, contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, keyakinan kelasnya itu harus dengan kalimat positif. Peraturannya dilarang membuang sampah sembarangan, keyakinannya kalimatnya positif dan bersifat umum. Buanglah sampah pada tempatnya. Gitu. Jangan datang terlambat.
keyakinan kelasnya apa? Datang tepat waktu atau hadir tepat waktu. Dilarang mengejek teman. Keyakinan ini kelasnya apa? Saling menghargai teman, saling menghormati teman. Jadi kalau peraturan biasanya kalimatnya negatif, yaitu ada dilarang, jangan, tidak. Nah, kalau keyakinan kelasnya itu kalimat umum dan positif. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Ya, ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan umum atau universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan dan semua warga kelas bisa dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi ketika membuat keyakinan kelas, kita semua berkumpul di dalam kelas, semua warga kelas itu. Anak-anak silakan berpendapat keyakinan kelasnya apa, bisa pakai sticky note, nanti tempelkan di kertas karton di papan tulis, dan sebagai guru kita bisa memilah. Pastinya anak-anak masih bisa, pasti anak-anak banyak yang mencatat peraturan-peraturan masih dalam kata negatif, dilarang. Nah, di situ kita membahas satu-satu dari yang negatif bisa ke keyakinan kelas jadi kalimat yang positif. Kemudian setelah itu keyakinan kelas itu tidak usah banyak baca, bisa 3 sampai 7 poin saja karena biar bisa diingat siswa, kemudian siswa juga bisa menerapkannya dengan mudah. Dan keyakinan kelas juga bisa berubah sesuai jangka waktu tertentu. Ini contoh keyakinan kelas-kelas 4, yaitu yang pertama hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri, saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama, kemudian bersikap baik, ramah dan santun. Ini hanya sekedar contoh dari keyakinan kelas 4 dan ini saya hanya 9 poin. Bisa disimpulkan lagi sebetulnya ya. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru hebat, tentunya kita sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar dan di sini ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Yang kedua kasih sayang dan diterima, love and belonging, kebebasan freedom, kesenangan fun dan penguasaan atau power. Biasanya untuk siswa kita, kalau penguasaan itu untuk siswa yang fokus secara akademis, mereka lebih bersifat berpuasa. Kalau untuk siswa yang secara akademis, kita juga bisa contohkan yang kasih sayang atau diterima. Kadang kita di kelas itu ada siswa yang tidak diterima oleh temannya, ada siswa yang menyendiri. Ya, ini kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan dasar akan kasih sayang atau diterima. Ya, istilahnya kalau itu mereka dikucilkan sama temannya. Ada juga siswa yang butuh kesenangan atau contohnya juga bertahan hidup atau survival juga ada. Itu saya sekadar contoh yang rata-rata di sekolah itu penguasaan. Untuk siswa yang bertindak tidak sopan atau tidak baik, mereka selalu berkuasa, bahkan sering mengancam temannya. Dan satu lagi siswa yang diasingin.
Ya, ini 5 kebutuhan dasar yang tadi: bertahan hidup, survival. Biasanya contohnya yaitu kesehatan, merasa aman, makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kasih sayang dan rasa diterima, contohnya rasa diterima, dipedulikan, keinginan tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, atau teman kerja. Kebebasan, freedom, yaitu membuat pilihan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan atau humor, antusias, tertawa, dan penguasaan atau power, keinginan untuk diakui, menjadi pemimpin, harga diri, berprestasi, diakui. Nah, ini sangat menarik. Ketika melakukan pendidikan ini yang saya sangat bahas sangat mendalam, yaitu 5 posisi kontrol guru, yaitu guru yang sebagai penghukum, kemudian guru pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru idealis sebagai manajer. 5 posisi kontrol ini diharapkan buat ujung akhirnya, harapan akhirnya yaitu guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum, biasanya apapun yang dilakukan murid itu selalu dihukum. Ketika melakukan kesalahan selalu dihukum. Biasanya bahasa tubuhnya, matanya melotot, menunjuk-nunjuk hardik siswa, dan kata-katanya itu kasar. Ini untuk guru yang penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya, ini ada contohnya. Di sini motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Ya, guru berbuat, menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk kepada siswa, menyindir. Nah, guru yang membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Kemudian guru yang sebagai teman membuat alas-alasan untuk muridnya. Kemudian yang pemantau hanya menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ada perkataan yang biasa dilakukan oleh guru penghukum. Biasanya nadanya ancaman. Awas ya, kalau kamu tidak kerja bakti, awas ya kalau kamu tidak pikir nanti kamu akan bla 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 bla. Itu biasanya nadanya ancaman untuk guru yang menghukum. Kalau yang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak. Biasanya kalau yang menghukum itu nada suaranya tinggi. Nada suaranya tinggi. Nah, kalau orang yang guru yang merasa bersalah biasanya lebih lembut, bahkan lebih ke memelas lesu. Kemudian sebagai teman, lakukan untuk Bapak ya sudah nanti Bapak Ibu bantu. Nah, sebagai teman ini juga kita sebaiknya menghindari, karena rata-rata guru sebagai teman untuk sekarang siswa kadang kebablasan, bahkan lebih cenderung tidak sopan kepada gurunya seusianya, seolah-olah kita pantare gitu ya. Ini sangat dihindari. Biasanya siswa itu ketergantungan karena guru yang sebagai teman itu selalu membela. Udah, nanti Bapak ini, nanti Bapak itu jadi anak itu ketergantungan untuk si guru sebagai teman. Kemudian biasanya guru sebagai teman, anak tersebut hanya akan nurut ke satu guru itu karena menganggapnya sebagai teman, tapi ke guru lain tidak akan mau mendengarkan, hanya menurut ke satu guru itu karena menganggapnya sebagai teman. Ini sangat dihindari. Kemudian pemantau. Kalau guru sebagai pemantau, dia lebih ke catatan-catatan. Apapun yang terjadi dicatat, apapun yang
terjadi di data. Itu berdasarkan mengambil keputusan data, akumulasi seperti itu. Kemudian manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu harus memperbaiki. Jadi di sini ada perubahan dari siswa ketika melakukan kesalahan. Kita sebagai manajer, kita komunikasikan, kita diskusikan, kita kolaborasi kepada siswa. Kita cari identitas masalahnya apa, sebabnya apa, dan kita tidak menyalahkan, tapi kita tidak fokus ke masalah, kita tidak fokus kepada kesalahan siswa, tapi kita memberikan solusi terbaik sehingga siswa bisa menjadi perubahan yang positif. Kemudian hasilnya, pastinya kalau guru penghukum, ya siswanya juga biasanya memberontak. Kemudian siswanya pendendam, bahkan dendam sampai mereka sudah lulus sampai dewasa karena merasa sakit hati dengan guru yang merasa penghukum. Kemudian menyalahkan orang lain. Hasil dari siswa untuk membuat orang merasa bersalah yaitu menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Karena guru ini merasa maha benar dengan segala firman-Nya. Ya, jadi seolah-olah anak itu selalu salah, menyalahkan. Ini membuat mental anak down, membuat mental anak jatuh. Kemudian ketergantungan. Nah, yang guru sebagai teman ini membawa siswa ketergantungan ke satu guru itu saja. Kemudian kalau pemantau, karena dia hanya melihat berdasarkan data, catatan, hasilnya juga dia hanya bisa menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi, tidak akan berhasil. Dan terakhir yaitu menguatkan watak dan karakter, yaitu posisi guru sebagai manajer. Jadi hasilnya anak itu watak karakternya bisa berubah ke lebih baik. Ya, kita ada satu kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk guru yang sebagai penghukum, di sini karena kamu tidak memakai atribut, kamu hormat kepada bendera selama 1 jam. Bahkan masih ada yang berlaku seperti ini, guru sebagai penghukum. Tapi ketika guru sebagai teman, mereka akan berkata minggu depan pakai topi ya nak, kasihan bapak atau ibu selalu menghukummu. Janji ya, tidak boleh mengulanginya lagi. Nah, membuat rasa bersalah, di sini ada contohnya berapa kali bapak ibu sudah memberitahu kamu tetap melanggar peraturan. Ini contoh dialognya. Kemudian yang sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Berdiri di tiang bendera sambil hormat. Setelah itu kamu berteriak, tidak akan mengulangi lagi. Nah, kita yang diharapkan itu guru sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, tidak usah dijawab, cukup dalam hati. Bapak ibu itu sebagai guru apa? Apakah penghukum? Apakah sebagai teman? Atau pemantau? Dan yang kedua tadi apa ya? Membuat rasa bersalah. Kemudian apa tadi? Ya, atau sebagai manajer. Ya, kita bisa setelah berbagi praktik baik, mudah-mudahan kita yaitu sebagai guru yang manajer, hindari sebagai guru yang penghukum siswa. Karena kata hukuman berbentuk seperti perkataan itu sangat membekas kepada siswa. Ya,
kita latihan lagi seperti tadi hukuman dan konsekuensi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali. Merasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Engkau Kamu tidak pernah benar melakukannya. salah Oke. lagi salah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, oke. Ayo nak, lakukan perubahan untuk dirimu dan juga buat bapak ibu. Sebagai teman, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan soal. Hukum. Kayak kita. Kayak Abi tadi habis menghukum. Soalnya Abi tadi habis menghukum ya, Bu. Kerja gitu kan jalan-jalan gitu. Ya, yang pertama itu pemberi rasa salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, yaitu pemantau. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kemudian ayo nak, lakukan perubahan untuk dirimu dan juga buat bapak ibu, yaitu sebagai teman. Dan kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, itu sebagai penghukum. Ya, saya juga namanya manusia, guru juga manusia. Kadang kita juga sebagai teman, bahkan sebagai penghukum. Ya wajar ya Pak, kita juga ketika mengajar itu ada saatnya emosi, tapi kan tidak sampai di luar batas. Ya, inilah segitiga restitusi pembahasan yang terakhir. Kita diharapkan ketika siswa mengalami masalah atau kejadian di sekolah, cara penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri yaitu suatu proses dialog yang dijalani guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yaitu ada 3. Pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya dialognya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Biasanya keyakinan. Ketika anak yang pertama yaitu identitas masalahnya apa. Kemudian yang kedua validasi tindakan. Ya, sebabnya apa, dan terakhir keyakinan yaitu solusinya. Biasanya anak tersebut melanggar dari keyakinan kelas disepakati oleh warga kelas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya contoh dialognya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Bapak Ibu hanya ingin mencari solusi. Kemudian kamu berhak seperti itu. Ya, ini validasi tindakan yang salah, yaitu tahapan yang kedua. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu.
Padahal Bapak, Ibu guru yakin kamu tidak mungkin melakukannya. Kamu melakukannya karena kamu punya alasan yang kuat kenapa kamu membuat kesalahan. Yang ketiga yaitu terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Biasanya dialognya itu apa keyakinan kelas kita. Guru menanyakan keyakinan kelas dan disepakati. Kemudian nilai-nilai apa kita yang sepakati bersama. Bagaimana kamu memperbaiki semua kesalahanmu dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ya, ini saya begitu pas lagi pendidikan dengan apa materi segitiga restitusi, kebetulan saat itu unggul bulat sama ibu sama Repan. Jadi saya langsung praktik di sini. Unggul tidak terima diledek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya sehingga ia memukul temannya. Ini contohnya. Nih, Ibu tadi dengar laporan dari teman-teman kelasmu kalau Ibu harus bertengkar dengan Repan. Betul tidak? Betul, Bu. Kenapa? Dianya duluan, Bu. Terus Ibu ngapain ke Repan? Memukul ya, Bu. Memukul. Ibu marah, kesel, Bisa. terus memukul. Ya. Ya wajar kalau selesai. Ibu lagi emosi. Bu, saya kesel, Bu, saya marah, Bu. Saya berbuat salah, Bu. Wajar. Namanya juga manusia, sama manusia pasti pernah berbuat salah. Nah, sekarang coba Ibu dengan tindakan kamu marah ke Repan sampai memukul. Menurut Ibu sudah termasuk keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Nah, menurut Ibu keyakinan kelas apa yang Ibu Anda? Saling menghargai teman, saling menghormati teman. Nah, kalau saling menghormati teman itu penting tidak sih? Nah, kalau misalnya saling menghormati teman itu penting, sekarang keyakinan kelas apa yang Ibu lakukan di saat kamu sedang marah seperti itu? Kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia. Nah, kalau Ibu bersedia, bagaimana Ibu menyelesaikan melakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Harus lebih sabar, ya, apa lagi? Menahan amarah. Kalau ada emosi bilang ke Bapak dan Ibu guru. Iya betul, dan terutama saling menghormati. Mulai hari ini Ibu sudah berdiskusi sama Bu Ayu tentang kesalahan semua orang yang Ya, itu contoh dari video penyelesaian secara segitiga restitusi. Lanjut, ada dari ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unggul Jaya Ningrat. Saya dari kelas 4. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Ibu Ayu karena dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku dari teman saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu, setelah kita diseminasi budaya positif ini, ketika kita menghadapi masalah siswa, sebaiknya nanti kita praktikkan segitiga restitusi. Kita identifikasi masalahnya dulu, kemudian menstabilitaskan, validasikan, yang terakhir yaitu meyakinkan. Ya, ini di sini membuat siswa berkarakter lebih baik lagi. Dia akan kelompoknya, dia akan kembali ke kelasnya dengan pribadi yang lebih baik lagi. Ya, inilah penutup dari saya dalam penerapan program disiplin positif.
Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai among yang menuntut murid-muridnya insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadilah guru yang pandai dalam memimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid demi kemajuan pendidikan. Nah, Ibu, demikian praktik baik dari saya, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah tercinta kita di SD Negeri 1 Adidharma. Kita bisa berkolaborasi, kita bisa berpraktik baik di dari mulai kepala sekolah, kemudian guru dan juga siswa. Jadi semua warga sekolah bisa berperan aktif dalam budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada banyak insight baik dari Bapak Ibu, ada pencerahan yang Bapak Ibu terima dari saya, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang tadinya tidak paham atau kurang jelas bisa menjadi jelas. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Ibu Hani, saya persilakan. Dari Ampus dulu buat kebutuhan luar biasa, istimewa, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Ayu Antasari SPD yang telah menyampaikan budaya positif. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, istimewa tentang budaya positif. Saya akan menggarisbawahi bahwa disiplin harus dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari hal yang paling kecil, hal yang sederhana, dan dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan. Itulah kuncinya. Semoga kita dapat melakukan hal tersebut dan membuat perubahan yang lebih baik. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk sesi selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dipersilahkan untuk bertanya ya kepada Ibu Ayu. Dipersilahkan dari Ibu Dwi barangkali. Menurut dari Bapak Ibu silakan atau bisa memberikan umpan balik refleksi pada kegiatan hari ini. Satu, ya, Mangga Pak Angga. Ya, Angga dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Cek. Ibu Hani. Pertanyaan untuk Bu Ayu, ini luar biasa penjelasan hari ini, sangat menarik sekali Bu Ayu dan memberikan pandangan baru, paradigma baru kepada kami guru-guru SD 1 Adidharma. Karena kami sejak kecil memang terbiasa dengan istilah peraturan. Dari kecil itu kita sudah terbiasa dengan peraturan. Bahkan di masyarakat itu ada istilah yang disebut dengan norma. Ya, ada beberapa norma yang berlaku di masyarakat. Dan norma itu konsekuensinya berbentuk sanksi. Dan pertanyaannya adalah apakah sanksi itu berupa hukuman, serupa dengan hukuman, atau serupa dengan konsekuensi. Kemudian nanti ketika di kelas 5 juga ada materinya tentang norma ini, bagaimana supaya tidak ada konflik kognitif di siswa antara konsekuensi dengan sanksi.
Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Angga atas pertanyaannya. Sanksi dan konsekuensi. Di situ juga dijelaskan kalau sanksi itu lebih ke hukuman ya Pak, lebih ke arah kehukuman. Karena kalau konsekuensi lebih ke arah yang lebih positif ke siswanya. Karena memang kita juga secara tidak sadar tidak memberi konsekuensi ke siswa tuh lebih seringnya sanksi, kita lebih seringnya hukuman. Padahal seharusnya kita itu memberikannya konsekuensi. Saya juga pribadi juga di kelas saya juga baru sadar, oh ternyata selama ini saya tuh memberikannya selalu hukuman, tidak konsekuensi. Kalau konsekuensi itu ke anaknya lebih ada perubahan ke hal positif. Kalau sanksi, hukuman ke anaknya cenderung lebih negatif karena masih ada walaupun anak itu melakukan sanksi dari ibunya sepertinya harus melakukan ini atau harus melakukan itu, tapi anak itu tetap di hatinya ada rasa yang membekas yaitu dendam. Ya, jadi lebih baik sanksi itu sama aja dengan hukuman. Kita sekarang ke arahnya ke konsekuensi. Dan jangan ke arah hukuman kan lebih banyak ke perkataan kasar dan lebih banyak ke fisik, itu yang sangat membekas ke anak, itu yang bisa mental anak itu jatuh, itu bisa kadang kalau kita memberi hukuman ke siswa itu malu, merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Itu mungkin Pak Angga. Terima kasih. Tanya cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Kardi? Wah, bagus. Barangkali ada yang penasaran mau ditanyakan sama Bu Ayu. Penasaran sih nanti aja. Oh, dari Ibu penasaran. Enggak, Ibu dipersilakan. Terima kasih kembali yang telah memberikan kesempatan. Mungkin di sini kalau yang kita rasakan dulu era zaman dulu sama sekarang antara aturan dan tadi peraturan keyakinan itu sama hanya ya cuma beda kata ya aturan nanti kalau kita melanggar ada konsekuensi adanya pasti kita hukuman, tapi dengan ada keyakinan saya yakin tadi seperti misalnya apa tadi keyakinan misalnya belajar berdoa sebelum belajar, menjaga kebersihan, itu sebetulnya aturan, tapi sekarang dipakai istilah yang lebih halus, yang lebih enak itu keyakinan, berarti yakin nih kita harus buang sampah pada tempatnya. Ketika kita akan melakukan sesuatu pekerjaan harus diawali dengan berdoa dulu. Itu sejak dini, mungkin sejak awal yang namanya aturan, disiplin dan tanggung jawab sejak kecil itu memang seperti itu. Kita pelan-pelan dengan adanya istilah baru, jadi anak tidak merasa takut untuk hukuman. Yuk kita sebelum belajar kita berdoa dulu. Itu kan kalau peraturan atau tata tertib, anak harus begini memakai seragam ini. Tapi kalau dengan keyakinan, ketika kita mau masuk sekolah harus mengenakan seragam dengan rapi, upacara yang beda mungkin akan dampaknya secara membekas perasaan mungkin anak dengan adanya peraturan dan keyakinan yakin nih. Jadi di hati juga mudah-mudahan sudah tertanam. Tadi mungkin yang saya garis bawahi juga guru berperan sebagai teman. Mungkin lebih lengkapnya guru itu harus bisa berperan sebagai teman dan sekaligus sebagai orang tua. Jadi ketika anak ada kesalahan kita langsung meluruskannya. Gimana Bu Ayu seperti itu? Jadi yang namanya anak itu pasti ada sesuatu yang salah, tapi tadi kita dari dalam mengatakannya dengan hukuman, tapi dengan memberikan gambaran atau solusi dengan kebijakan kita melakukan yang lain yang bisa memberikan
manfaat untuk dirinya sendiri. Tadi seperti ada yang apa yang saya baca di situ, misalnya melanggar ya, anak tidak memakai seragam, kita hukum dengan apa, membersihkan. Itu memang ada manfaatnya sebetulnya. Bagaimana kita menyampaikannya, terutama mungkin dengan bahasa yang enak, dengan wajah kita juga yang enak karena kalian tidak mematuhi aturan yang ada. Dari aturannya jadi belum ada perubahan. Dengan adanya kalian tidak mentaati atau memberikan tidak sesuai dengan yang kita yakini bahwa ketika upacara harus memakai seragam lengkap, pada saat ini ibu akan memberikan sebagai teguran, misalnya untuk mengambil sampah yang dampaknya juga, tapi secara itu kita dengan mengambil sampah ini kita juga menjaga kebersihan. Walaupun kamu melanggar, tapi tetap akan mendapat pahalanya dari apa? Mengambil sampahnya itu, gitu ya. Jadi pandai-pandailah kita untuk memberikan bahasa kepada anak, agar anak walaupun kita hukum mungkin tidak terasa dihukum, gitu ya. Itu yang saya garis bawahi. Sekali lagi tadi apa yang Ibu Hani sampaikan bahwa penanaman disiplin itu harus sejak dini, disiplin tanggung jawab ya, dan juga kita ketika menghadapi anak itu bisa berperan sebagai teman dan juga sebagai orang tua. Kalau sebagai teman saja nanti anak-anak kan lama-lama kan muncul egonya, oh ini teman saya, padahal sih kita harus sebagai guru yang harus ngomong. Saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalian Ibu Ayu ada yang ditambahkan dengan berkaitan dengan ini, dan sangat luar biasa memang materi ini dasar sekali ya, dasar sekali untuk kita menciptakan suatu lingkungan yang nyaman di lingkungan sekolah kita itu, yaitu dengan adanya penerapan disiplin tanggung jawab, tapi anak itu tidak merasa dipaksa. Bahasa-bahasanya pada aturan, sekarang keyakinan, itulah yang luar biasa. Dengan era sekarang globalisasi digital, banyak sekali yang harus kita dalami, pahami, tapi sebetulnya mungkin sudah kita laksanakan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kadang apa yang sudah kita lakukan itu, apa yang saya pelajari di calon guru penggerak itu sebetulnya sudah saya praktikkan, cuma baru tahu istilahnya, kayak segitiga restitusi. Itu kita kan sering siswa ketika ada yang bulat, ada yang bertengkar atau melanggar disiplin, kita panggil siswanya, kita ajak diskusi siswanya, kita identitasi masalahnya, validasi, terus keyakinannya dia ingin meminta maaf, berubah ke arah yang lebih baik. Sebetulnya sudah kita lakukan, cuma kita kan baru tahu, oh ternyata ini istilahnya segitiga restitusi. Kayak contohnya kayak kesepakatan kelas, keyakinan kelas, peraturan, itu juga sudah kita lakukan. Cuma kan kalau peraturan itu kalimatnya negatif, tapi kalau keyakinan itu di kalimatnya universal, umum, dan bersifat positif. Mungkin itu. Dan kita juga lebih ditekankan sebagai guru itu selain sebagai teman, yaitu sebagai manajer untuk anak didik kita. Kita mengendalikan, memperbaiki siswa kita ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Andra yang sudah bertanya, juga sudah dijawab ya, sama Ibu juga memberi masukan juga ya, dan sudah dilengkapi dengan Bu Ayu. Alhamdulillah hari ini, kegiatan hari ini alhamdulillah sudah cukup ya. Oke. Terima kasih atas partisipasi menyaji dari peserta yang sangat luar biasa. Semoga apa yang kita simak hari ini membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian kegiatan kita hari ini. Saya akhiri selaku moderator mengucapkan
mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan semoga ada ilmu yang bermanfaat yang dapat kita peroleh. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Buka mulut. Buka gigi. Tertawalah. Adakah kelas 4 di sini? Di manakah? Are you ready? Ya, siapa kita? Ya, semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah luar biasa kelas 4. Ya, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu? Sudah pernah tahu itu keyakinan kelas? Sudah pernah dengar keyakinan kelas? Ya, kita kemarin pernah buat peraturan kelas. Sekarang kita buat keyakinan kelas. Kita harus benar-benar yakin. Biar apa, Bu, keyakinan kelas? Biar anak-anak ini menciptakan budaya positif. Budaya positif di sekolah kita. Siapa? Sekolahnya anak-anak SD Negeri 1 Adi Dharma. Ya, jadi biar sekolah kita nyaman, aman, tentram, anak-anak di dalam kelas. Sama halnya ketika anak-anak memakai naik motor. Anak-anak naik motor harus pakai helm. Aturannya pakai helm. Tapi keyakinannya kalau dengan menggunakan helm anak-anak itu biar selamat. Paham? Ya. Kalau keyakinan kelas itu kata-katanya positif. Kalau peraturan kelas itu negatif. Kayak peraturan kelasnya dilarang makan di dalam kelas, ya, jangan minum di dalam kelas, dilarang membuang sampah sembarangan, itu peraturan kelas. Tapi kalau sudah keyakinan kelas, apa? Dilarang menjadi dilarang membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya, buanglah sampah pada tempatnya. Paham? Ya, nanti anak-anak tulis 1 keyakinan kelas menurutmu. Nanti kalau sudah langsung ditempel di sini. Ya, langsung ditempel di sini yang rapi. Nanti ibu bagikan anak-anak sticky note satu-satu. 1 anak 1 sticky note. Ya, dan 1 anak hanya menulis 1 keyakinan kelas. Nanti kita validasi. Kita sama-sama pilih mana yang keyakinan kelas. Ya, nanti kalau sudah kita nanti pilih satu-satu di sini. Ya, kita sama-sama urut pendapat. Siap? Baik. Bisa dibantu, Ci? Unggul bisa bantu? Langsung ditulis ya, itu yang langsung ditulis. Ya, yang sudah boleh langsung tempel. Antri ya, budaya antri. Apa? Oh, pakai jatuh. Ada yang kebalik? Apa?
Oke ya, coba sekarang kita cek satu-satu. Di sini ada yang dilarang melakukan keributan, termasuk peraturan atau keyakinan. Peraturan. Dilarang bolos, peraturan atau keyakinan. Dilarang. Peraturan. Tertib di dalam kelas. Keyakinan. Kita pindah ke sini. Kemudian dilarang membuli. Masih peraturan ya. Disiplin. Peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Tidak saling bully kawan. Peraturan. Izin sebelum meminjam barang orang lain. Keyakinan. Buanglah sampah pada tempatnya. Peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Bersikap sopan. Peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Saling menghormati sesama teman. Apa? Keyakinan. Dilarang bolos masih. Saling menghormati sudah ya tadi ya. Lalu izin ketika meminjam barang teman sudah ya. Dilarang melakukan keributan. Peraturan menghargai teman sudah ya tadi ya. Sudah. Saling menghargai sesama teman, menghargai teman. Harus saling membantu teman. Dilarang bolos sudah, membuli sudah, buang sampah sudah. Buang sampah, selalu disiplin sudah. Selalu hadir tepat waktu. Ya. Harus mendengarkan guru saat bicara. Ya Nana, dari semuanya kita pilih ini untuk keyakinan kelas. Ini sudah sama menghargai, bersikap teman, sampah. Ya, anak-anak jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, ini sudah keyakinan kelas 4 yaitu tertib di dalam kelas. Harus saling membantu teman. Sebelum meminjam barang. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Saling menghormati sesama teman. Bersikap sopan. Menghargai teman. Selalu hadir tepat waktu. Mendengarkan guru saat bicara. Setuju tidak keyakinan kelasnya? Setuju. Kalau setuju kita tanda tangani keyakinan kelasnya. Kita kasih cap jempol anak-anak. Setuju? Ya, kita langsung dari sini. Biar antri. Kemudian tulis nama, itu jempolnya siapa, ya. Oke, langsung nggak pakai lama. Ayo lukis. Tulis, bilukis. Lanjut. Tulis. Ayo. Siapa tuh? Parah. Lanjut, langsung duduk sana.
kasih cap jempol. Berarti anak-anak jangan jangan melanggarnya. Ya, yakin ya? Diterapkan ya di kelas 4 ya, di kelas kita ya. Harus diterapkan budaya positif. Apa? Budaya apa? Positif. Paham? Ya, nanti kita tempel di belakang, dinding belakang. Jadi anak-anak ibu harapkan budaya positif harus diterapkan di kelas kita, ya, terutama di sekolah kita juga, ya, agar sekolah kita apa? Ya, nyaman, tertib, aman, ya, paham? Paham? Paham tidak? Nah, ibu cukupkan sekian. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Unggul Jaya Ningrat kelas 4 dari SDN 1 Adi Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ira Kirana. Saya siswa kelas 4 dari SDN 1 Adi Dharma. Nama saya Kentaro Hairayudo dari kelas 4 siswa SDN 1 Adi Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Meriska Yudin, siswa kelas 4 dari SD 1 Negeri Adi Dharma. Assalamualaikum. Sangat senang dan bersemangat. Sangat senang karena seru. Aku sangat happy. Senang sekali. Sangat senang. Ya, sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Membuat kita menghargai orang lain. Karena bisa menumbuhkan tanggung jawab. Membuat kita lebih baik lagi. Dapat membuat kita lebih disiplin. Membuat kita menghargai